Beberapa kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundurkan diri buntut kedatangan Baca Pres Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI beberapa waktu lalu. Keenam kader ini mengaku patah hati karena PSI dianggap membuka ruang mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Namun berdasarkan konferensi pers di Jakarta sore tadi, alasan pengunduran diri bukan hanya itu saja. Kita dalami malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini, yaitu ada Afton Lubi selaku mantan Bacalek PSI, dan sebelumnya kami juga sudah mencoba mewakili atau menghubungi perwakilan dari PSI, namun karena ada agenda Kopdarnas internal partai sampai dengan saat ini belum ada yang menyatakan bisa bergabung malam hari ini. Dan saya sapa terlebih dahulu Afton Lubi dan juga ada Kang Ujang Komarudin. Kita kembali bergabung gitu ya. Tadi sebelumnya sudah membahas. Ini kita ke Mas Afton dulu. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Bang Gila. Baik. Bang Afton. Baik, kita ke Mas Afton. Mas Afton, ini sebenarnya siapa saja bacalek yang mundur dan apa benar alasannya cuma gara-gara sakit hati gitu karena dukung Prabowo? Berapa caleg ya tadi ya? Agak nggak jelas tadi. Tadi sore kita menyatakan ada 4 bacalek, 2 DPR RI dan 2 DPRD Bekasi dan DKI Jakarta. Baik, dan ini apa benar alasan mundur ini karena sakit hati doang gitu, Mas? Saya ingin menekankan ya bahwa kami tidak akan seperti yang kami sampaikan tadi sore, kami tidak akan pernah sakit hati dalam politik ini, tapi kita patah hati kepada PSI ini. Jadi patah hatinya karena dukung Prabowo gitu ya? Ya, kita dari awal mungkin sudah lama ya sebagai simpatisan, kemudian menjadi anggota, kemudian kita mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PSI ini karena ideologi yang diusung oleh PSI. Kemudian PSI selalu mengkampanyekan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas seperti nama partainya, kemudian anti intoleransi, kemudian tegas terhadap ekstremisme, radikalisme. Nampaknya dengan datangnya Prabowo ini mencederai rasa cinta kita kepada PSI. Kita benar-benar patah hati. Beberapa kali kita menyampaikan kepada calon pemilih ya di daerah pemilihan, kalau saya di Jateng 3 itu kita sudah mulai ke akar rumput, kemudian kita membangun komunikasi dengan para calon pemilih. Banyak yang mempertanyakan di daerah itu sikap PSI yang tidak tegas terhadap tidak mendukung Prabowo ini. Jadi namanya kami sebagai partai yang ideologis, kita nggak bisa menentukan jalan partai yang seperti ini, harus tegas. Itu yang membuat kami patah hati terhadap PSI. Baik, tapi ini yang mundur tuh para caleg-caleg yang ada di Jakarta aja atau di daerah juga, Mas? Kalau saya kan di Brebes ya. Kemudian di dapilnya di Jateng 8. Kemudian juga ada dari Nusa Tenggara Barat juga DPR RI. Ada yang dari Kota Bekasi, kemudian di DKI Jakarta juga. Itu yang mundur. Berarti ini semua yang mundur ini dukung Ganjar begitu ya, Mas? Kalau saya meyakini PSI itu mendukung Ganjar Pranowo. Yakin saya. Cuma sikapnya tidak tegas. Itu yang membuat pemilih itu ragu untuk mendukung kami di daerah. Gitu. Basis pemilih PSI itu pendukung Ganjar Pranowo gitu. Kalau mulai tolah kanan toleh kiri itu merugikan kami di daerah yang sudah mengumpulkan, mensosialisasikan kepada masyarakat, mengkampanyekan visi misi PSI kepada masyarakat, tapi di DPP-nya bermain mata kepada Prabowo Subianto. Berarti di daerah hampir seluruh daerah begitu, artinya yang mendukung Ganjar?
Ya, itu yang kami dengar, yang kami terima diskusi baik ketika kita turun ke daerah ataupun Baik. kita berdiskusi di grup WhatsApp ya, mengapa si PSI tidak tegas sikapnya terhadap Prabowo Subianto. Baik, tapi sebelumnya memang ada omongan nggak sih atau sudah berdiskusi gitu terkait dengan kedatangannya Prabowo ini? Apa emang Kalau udah saya pasti akan pribadi kan ngedukung belum, gitu? ya. Belum. Belum ada? Kalau saya pribadi kan belum. Cuma itu alasan yang kedua gitu loh. Sikap eh, senior kita di BSI, Bang Ade Armando itu merugikan kita di daerah gitu loh. Yang kadang-kadang Baik. menyerang strategi pemenangan Ganjar Pranowo. Itu yang kita tidak Baik. solid Baik. antara pusat dan daerah. Baik. Baik, lalu kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini Anda juga pernah menyebut dulu 2022 lalu gitu ya, PSI partai yang rapuh, dan hal ini terjadi sekarang ada beberapa yang mundur dengan ketidakjelasan PSI. Apakah ini menjadi salah satu kekhawatiran Kang Ujang begitu? Iya, saya juga sudah jauh-jauh hari ya, berapa tahun yang lalu saya sudah menganalisa secara panjang lebar yang terkait dengan keberadaan PSI. Ya, ini kan saya menjadi sebuah kenyataan ya bahwa saat ini PSI sedang dirundung masalah begitu. Bukan hanya terkait persoalan di internalnya, tetapi juga persoalan, saya melihatnya tadi persoalan dukung-mendukung pencapresan. Ya kalau kita lihat dari pola umum ya, partai politik, misalkan kita loncat ke partai lain, Nasdem. Nasdem ketika mengusung Anies Baswedan sebagai capres, banyak juga kader-kadernya yang keluar atau mundur karena kekecewaan. Ya. Lalu juga di PDIP pun begitu ya, partai yang besar, partai pemenang pemilu dianggap solid juga. Tadi ketika mengusung Ganjar tetap ada yang kecewa juga, Budiman Sujatmiko menyeberang ke Prabowo gitu ya. Nah kita saat ini kita menyaksikan bahwa episode di mana PSI sedang menjalani. Baik, Kang Ujang. Oleh karena itu sesungguhnya begini sebenarnya formulasinya. Kalau partai itu ingin solid, ingin bersatu, tadi tidak rapuh gitu ya, maka sesungguhnya mendukung atau soal koalisi itu adalah mengikuti aspirasi kader. Itu maksudnya seperti itu. Kalau yang dilakukan menyerap aspirasi para kader, para bakal caleg dari PSI, maka tidak akan terjadi soal perpecahan itu. Paling tidak kerapuhan-kerapuhan yang saya sudah analisa beberapa tahun lalu itu paling tidak tertutupi gitu loh. Oleh karena itu saya melihat ya tentu ini tantangan tersendiri bagi PSI agar tidak pecah ya, agar tidak lemah. Tadi bersikap yang tegas lah kalau kata Pak Abdul ya. Kenapa? Kehebatan suatu partai itu konsistensi. Konsistensi dalam menjaga misalkan ideologi. Konsistensi dalam menjaga dan menjalankan kebijakan partai. Konsistensi dalam juga menjaga kader-kadernya juga agar tidak banyak menyeberang gitu ya ke partai yang lain. Oleh karena itu inilah sebenarnya tantangan yang harus diselesaikan oleh PSI. Tetapi kalau tadi misalkan tidak konsisten dalam soal kebijakan yang sudah ya mendeklarasikan mengusung Pak Ganjar, lalu tiba-tiba main mata oleh sana oleh sini, ya akhirnya membuat kader-kader yang di bawah yang sudah berjuang mati-matian untuk bisa membesarkan PSI ya menjadi rapuh, tadi menjadi kecewa. Benar. Ini harus ya diobati oleh PSI, kira-kira begitu, Mbak Dila. Baik Mas Afan, emang tadi kalau kata Kang Ujang ada perpecahan, emang benar ada perpecahan dalam PSI begitu, Mas? Ya kader PSI kan ideologinya jelas ya. Kita dari 2014, 2019 itu bersama Jokowi ya. Kemudian banyak sekali caci makian ke PSI. Kemudian juga kita masih ingat senior kita Bang Ade Armando itu dipukulin gitu oleh ya yang mereka itu menghalalkan cara-cara kekerasan gitu loh. Itu tidak bisa kita lupakan begitu saja gitu. Kemudian kita bergandengan tangan dengan mereka yang melakukan intimidasi, persekusi. Ini nggak bisa
dilupakan begitu saja. Ya kader mungkin banyak yang tidak sepakat dengan langkah-langkah politik dan manuver PSI seperti itu ya. Apalagi membuka tangan terbuka menerima Prabowo dengan sangat gembira sekali, walaupun kalau kita mendengarkan cerita dari Bang Ade Armando, banyak cerita memang di situ. Tapi sikapnya itu publik beda membacanya gitu. Dan kita harus tegas dalam bersikap, karena pemilih PSI itu ya anak-anak muda itu mereka yang cerdas, mereka yang sangat peduli dengan toleransi umat beragama, kemudian mereka anti ekstremisme, radikalisme. Mereka akan menolak jika PSI dekat-dekat dengan hal yang mereka tolak sendiri gitu loh. Saya pribadi pada awalnya ya mungkin mau berhusnuzon, tapi semakin kesini kenapa semakin menyerang kepada teman-teman yang memperjuangkan aspirasi teman-teman untuk menolak Prabowo sebagai presiden gitu loh. Jadi harus jelas. Kalau sikapnya tidak jelas, tidak tegas, kita menyampaikan ke masyarakat menjadi bingung gitu. Itu rugi sekali. Kita udah beberapa bulan ya sejak mulai dicalonkan sebagai calon anggota legislatif itu, tentunya kita sudah mulai bergerak mengumpulkan teman-teman, bahkan teman-teman sekolah dan sebagainya. Itu kan kita rangkul dan sebagainya, bersosialisasi. Nah ini membingungkan, pertanyaan-pertanyaan akhirnya nggak bisa kita jawab dengan tegas juga, karena memang sikap dari DPP nggak jelas dan nggak tegas. Baik, berarti Ade terkait dengan Ade Armando ini menjadi alasan yang kedua begitu, salah satu alasan lainnya begitu. Iya, karena itu merugikan kami ya, karena pemilih walaupun mungkin ada yang setuju, memang dalam ruang demokrasi kita bisa berdebat. Contoh yang merugikan tuh gimana, Mas? Gimana? Contoh yang merugikan tuh seperti apa? Misalkan Bang Ade Armando menyerang istilah petugas partai ya pada Ganjar Pranowo gitu kan. Bagi kami di Jawa Tengah ya, pemilih-pemilih saya di Jawa Tengah itu nggak ada masalah istilah petugas partai. Petugas partai itu bagaimana misalkan tugas dari partai menjalankan amanah UUD 45, kemudian mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalkan. Itu adalah tugas dari partai itu. Nggak ada istilah kemudian negatif, itu kan karena framing. Justru kalau mau jujur, PSI harus belajar dari istilah petugas partai, tidak apa-apa, nggak masalah. Ini masalahnya dipermasalahkan terus-menerus, dan ini mengerus suara di bawah, kemudian juga mereka mulai tidak percaya dengan apa yang kita sosialisasikan. Ini benar nggak sih dukung Ganjar Pranowo gitu kan? Berarti ini kan kita di bawah itu. Berarti menurut Mas Afton banyak kebijakan PSI yang blunder begitu? Iya, harusnya komunikasi PSI harus lebih bagus ya. Kalau memang sudah tegas mendukung Ganjar Pranowo, semua kebijakannya harus jelas, tegas, kemudian segala apa yang datang kepada PSI misalkan ya nggak usah diambil pusing kan. Baik. Misalkan di kata Bang Ade Armando itu dilepeh gitu, nggak ada itu dilepeh siapa gitu. Kita itu di daerah bekerja sama dengan caleg-caleg partai lain untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo gitu loh. Jadi nggak ada masalah kita dengan partai lain. Prioritas kami itu bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo. Gitu. Baik. Kang Ujang, kalau ngelihat permasalahan yang ada di PSI ini gimana nih, Kang? Nanti dampak elektabilitas partai ke depannya dan nanti jelang pemilu ini. Salahnya di siapa sih menurut Kang Ujang? Ya, salahnya di DPP ya. Kan begini, tidak ada kemenangan tanpa adanya persatuan. Tidak ada kemenangan tanpa adanya kesolidan. Ya, tapi saya memaklumi ya, bukan Kang Ujang? Pranowo, tetapi di saat yang sama dalam konteks koalisinya tidak diterima oleh PDIP. Kan itu yang menjadi persoalan di PSI. Jadi sudah mati-matian mendukung Pak Ganjar, tapi di saat yang sama PDIP-nya menolak.
Ya itu yang menjadi ganjalan bagi PSI sehingga PSI tadi noleh sana noleh sini gitu bermain mata dengan kubu Pak Prabowo. Nah ini kan harus diselesaikan. Karena tadi betul Pak Atan mengatakan kalau Pak Atan dapilnya Jawa Tengah, Jawa Tengah itu basisnya Pak Ganjar. Jadi apa yang dilakukan oleh DPP ketika berbeda dengan tidak konsisten lah dalam membuat sebuah kebijakan, itu pasti dampaknya besar terhadap caleg yang ada di bawah itu. Tadi saya pun memahami kebatinan PSI itu karena tadi oke, gaspol mendukung Pak Ganjar, tetapi di PDIP-nya ditolak, tidak diterima. Itu yang menjadi persoalan besar bagi PSI sehingga PSI tadi ya kira-kira kanan kiri oke lah, toleh sana toleh sini sehingga tidak konsisten dalam konteks mengusung Ganjar Pranowo itu. Tetapi tadi kalau mau bersatu ya harus dicari, dievaluasi ya mana kekurangan daripada persoalan-persoalan saat ini yang sedang menerpa PSI. Harus dicari akarnya apa, lalu dicari solusinya. Karena kalau tidak ya tadi agak sulit untuk bisa bersaing kalau di dalamnya sendiri rapuh, apalagi banyak caleg yang mundur. Itu sebuah kerugian besar bagi PSI. Baik, lalu dengan begini berarti nantinya kan apakah akan menurunkan bargaining positionnya PSI gitu dalam peta koalisi antar parpol? Iya, pasti ya. Partai yang punya bargaining posisi besar itu kan partai yang kuat, partai yang bersatu, partai yang punya nilai ya gitu. Ya kalau partainya mohon maaf ya tadi terjadi perpecahan, terjadi konflik, terjadi keharmonisan, tentu ini bargainingnya akan kecil. Oleh karena itu tadi ya untuk menaikkan bargaining yang tinggi di mata katakannya capres, di mata partai koalisi yang lain, ya harus ada perbaikan-perbaikan di internal PSI itu. Sehingga tadi partai itu ya harus berubah. Kan begini, dalam konteks teori itu kan salah satu fungsi partai politik itu kan manajemen konflik. Bagaimana mengatur ya konflik-konflik yang ada di partai itu bisa diselesaikan dengan smooth, dengan baik. Itu seperti itu, Mbak Zila. Baik, menurut Kang Ujang yang salah dari manajemen konflik PSI ini apa, Kang? Maksudnya kenapa nggak belajar dari partai-partai lain begitu? Ya saya melihat tadi ya mungkin kekurang pengalaman dari tokoh-tokoh yang ada di PSI gitu ya. Karena kan PSI sebagai partai baru, ya partai anak-anak muda, tentu harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman panjang ya. Politisi-politisi dari partai yang lain. Mungkin butuh waktu untuk itu semua. Ya, tetapi ya, saya melihat ya apapun persoalannya, ya kan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tapi tadi ya sudah ada yang mundur, sudah ada yang keluar, tentu kekecewaan itu kan harus. Baik, Kang Ujang. Tetapi juga akan terjadi luka di tubuh PSI-nya itu sendiri. Baik. Tapi kalau kita lihat juga padahal sebelumnya 2019 juga PSI sudah mulai, ibaratnya sudah mulai bergerak begitu ya. Bukan ini yang pertama kali, tapi apakah memang tidak belajar begitu? Atau seperti apa sih, Kang? Pasti, semua partai pasti belajar, ingin menang, melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini begitu. Tetapi kan dalam proses itu kan ada persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak diduga gitu. Tadi misalkan PSI mengusung Ganjar, tapi tidak diduga PDIP-nya tidak menerima. Kan menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi bagaimana cara menyelesaikan masalah itu menjadi penting. Saya kalau soal belajar pasti petinggi PSI pasti belajar. Tetapi persoalannya apakah belajarnya itu tuntas atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas dalam proses belajar itu kan harus tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Dan tadi dalam konteks menyelesaikan masalah juga harus secara tuntas pula. Karena kalau persoalannya tidak tuntas diselesaikan, maka tadi bukan hanya caleg-caleg yang kecewa, tetapi juga tadi akan membekas luka-luka di internal PSI itu sendiri. Baik, yang akhirnya nantinya akan menghancurkan begitu ya tubuh PSI. Kita ke Mas Aftan. Mas Aftan, tadi kalau sama Kang Ujang menilai bahwa PSI kurang matang, kenapa dulu mau gabung ke PSI, Mas? PSI adalah partai pertama saya ya.
karena PSI mengusung solidaritas terhadap kelompok-kelompok minoritas. PSI salah satu partai terdepan yang membela kepentingan kelompok-kelompok minoritas di Indonesia gitu. Itu yang membuat saya jatuh cinta. PSI pro terhadap toleransi umat beragama dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya memilih PSI dan istilah saya jatuh cinta. Ini partai-partai baru tapi berani sekali ya di tengah-tengah perpolitikan Indonesia yang sangat pragmatis. PSI sangat ideologis, sangat idealismenya sangat tinggi. Itu yang membuat saya bergabung. Tapi kemudian di belakangan ini kok tiba-tiba ideologinya itu mulai pudar. Itu yang membuat cintanya mulai pudar gitu. Kemudian ya bahasa kami patah hati. Kami nggak sakit hati. Kami patah hati. Ya kami juga ingin sembuh dari rasa patah hati seperti ini. Kami juga tetap berharap agar PSI kedepannya akan semakin bagus seperti kata kamu tadi, belajar menjadi partai yang tegas ya terhadap ideologi, mengawal ideologi agar sebelum datangnya Prabowo ke PSI ini, saya ingat betul sehari sebelumnya saya ditanya sama teman di pengurus wilayah di Banten ya. Kenapa masuk PSI? Bro, PSI ini kalau konsisten dengan nilai-nilai yang didukung, perlahan akan membesar dengan sendirinya. Karena semakin hari masyarakat akan terdidik dengan politik yang sehat. PSI ini datang dengan politik yang sehat. Dia mengkritiki segala kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kemudian betul-betul mengkritiki misalkan di DKI mereka sangat lantang yang mengkritiki kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu sangat sehat sekali. Kemudian banyak sekali program PSI di awal itu sangat bagus, misalkan menggunakan sosial media untuk kampanye dan lain sebagainya. Tapi belakangan itu memang masalah internal ya. Jadi manajemen komunikasi DPP, komunikasi politiknya itu perlu diperbaiki. Itu. Saya tetap berharap semoga PSI ini memperbaiki diri, memperbaiki organisasi partai ini dan bisa menjadi partai yang besar di kemudian hari dengan catatan yaitu harus tegas sikapnya, nggak boleh toleh kanan, toleh kiri, apalagi dalam situasi politik yang seperti ini. Ketika Prabowo mengambil banyak orang masuk ke dalam gerbongnya gitu kan, PSI harus bisa membaca itu. Ketika PSI kemudian mulai lirik kanan lirik kiri, ini di bawah ini di masyarakat mulai pudar kepercayaannya gitu. Jadi yang kita kampanyekan bahwa PSI itu punya visi yang misi yang besar untuk Indonesia, mereka mempertanyakan juga kenapa menjadi seperti ini gitu. Baik, karena patah hati karena memang sudah nggak cocok, ideologisnya udah berubah gitu ya, idealismenya juga udah berubah, jadi patah hati gitu ya Mas ya. Ke Kang Ujang ini kalau kita lihat Citra masuk parpol gabung gitu karena memang ke toko atau mendukung salah satu sosok, bukan karena ideologinya. Itu gimana Kang menurut Kang Ujang? Ya, ada beberapa pilihan ya untuk bisa bergabung dengan partai politik. Ada memang berbasis pada ideologis, ada ya, yang kedua ada yang berbasis pada ketokohan, ada. Nah biasanya dua hal itulah lebih banyak ya masyarakat atau tokoh-tokoh publik itu bergabung pada suatu partai. Tentu ada banyak-banyak partai yang lain. Tapi saya melihat ya yang harus dirubah itu kan partai politiknya memang. Apa sebenarnya? Harus pertama mereformasi diri, itu penting. Yang kedua memodernisasi diri, jadi menjadi partai yang modern gitu. Yang ketiga adalah menjalankan kaderisasi dengan baik. Sehingga apa? Sehingga institusionalisasi kepartaian itu berjalan dengan baik. Hari ini kan tidak. Hari ini banyak partai yang mohon maaf ya sifatnya pragmatis gitu. Pragmatis dalam konteks berpolitik ya, ini yang berbahaya ketika misalkan banyak tokoh masyarakat ingin secara ideologis konsisten, lalu tidak ditemukan di partai politik dan berubah-ubah soal kebijakan ideologisnya itu, yaitu menjadi persoalan bagi kader-kader yang sudah masuk itu. Jadi yang paling penting sebenarnya membangun konsistensi dalam berideologi. Karena partai tanpa ideologi ya sulit untuk bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang bagus begitu.
Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, dan juga ada Mas Afton Lubi, ex Bacalek PSI, telah bergabung di Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Mbak Dila, Bang Aftan, terima kasih. Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Sindo Prime.